Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Al-Ghifari dari Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Pada video ini saya akan memaparkan hasil resensi dari buku Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja ke identitas buku ini. Judulnya itu Bumi Manusia. Buku ini telah difilmkan pada tahun 2019 lalu. Penulisnya itu Pramoedya Anantatur ya. Terus tebalnya 535 halaman. Cetakan 17 Januari 2011. Penerbitnya Lentera di Pantara. Nomor ISBN-nya itu ya 97997311232. Kemudian biografi dari penulis itu sendiri, Pramoedya Anantatur atau biasa dipanggil Pram. Pramoedya Anantatur secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Ia lahir 6 Februari 1925 di Kabupaten Blora. Pram, yang pernah bekerja sebagai juru ketik dan korektor di kantor berita Domai LKBN Antara semasa penduduk Jepang, memantapkan pilihannya untuk menjadi seorang penulis. Ia telah menghasilkan artikel, puisi, cerpen, dan novel sehingga melambungkan namanya sejajar dengan para sastrawan dunia. Karya Pram yang penuh dengan kritik sosial membuatnya sering keluar masuk penjara. Pram pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama. Kemudian selama Orde Baru, ia ditahan selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Beberapa karya Pram dilarang untuk dipublikasikan karena dianggap mengganggu keamanan negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun Soeharto. Misalnya, pada tahun 1960-an, ia ditahan pemerintah Soeharto karena pandangan pro-komunis Tiongkoknya. Bukunya yang berjudul Hokkaikau di Indonesia dicabut dari peredaran, dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusa Kambangan di lepas pantai Jawa. Dan akhirnya, beliau ditempatkan di Pulau Buru di kawasan timur Indonesia. Meskipun demikian, Pram mendapatkan banyak penghargaan dari lembaga-lembaga di luar negeri. Potret kehidupan Pram yang dibenci di dalam negeri tapi dihargai di luar negeri membuatnya tetap optimis dan tidak pernah berhenti berkarya. Sampai akhir hayatnya, ia aktif menulis walaupun kesehatannya telah menurun akibat usianya yang lanjut dan kegemarannya merokok. Tepatnya pada 27 April 2006, kesehatan Pram memburuk. Ia didiagnosis menderita radang paru-paru, penyakit yang selama ini tidak pernah dijangkitnya. Ditambah komplikasi ginjal, jantung, diabetes. Upaya keluarga untuk merujuknya ke rumah sakit pun tidak banyak membawa hasil. Malah kondisinya semakin memburuk dan akhirnya beliau meninggal pada 30 April 2006 di Jakarta. Selanjutnya ada isi buku dari Buku Manusia ini ya. Buku Bumi Manusia merupakan sebuah buku bergenre fiksi yang berlatar belakang kehidupan pada masa penjajahan Belanda. Di buku ini diceritakan hiduplah seorang pemuda pribumi bernama Mingke yang mendapati Mingke ini bersekolah di HBS atau sekolah Belanda pada zaman dahulu setingkat SMA dan diperuntukkan untuk orang Eropa, orang Belanda, dan elit-elit pribumi.
Mingke sendiri merupakan anak bupati. Dirinya disekolahkan di HBS agar kemudian bisa menjadi bupati kelak seperti ayahnya. Meski Mingke ini bersikeras menolaknya ya. Mingke merupakan anak yang cerdas di HBS. Kemampuannya dalam menulis telah membawanya menjadi seorang yang cukup dikenal di Jawa karena tulisannya diterbitkan di koran berbahasa Belanda dengan nama samaran penanya yaitu Max Tolenar. Namun, pendidikan yang diterima Mingke di HBS menjadikannya pribadi yang sangat mengagungkan Eropa, terutama karena pengajaran gurunya Juffrouw Magda Peters. Mingke sangat menyanjung Eropa dan dikisahkan tidak lagi mengindahkan budaya Jawa. Meski pada akhirnya Mingke sendiri mendapati bahwa Eropa yang ia sanjung tidak lebih dari bangsa penindas terhadap bangsa lain. Seperti diceritakan di awal, kisah bumi manusia ini sangatlah kompleks. Berawal ketika Mingke yang mendapati dirinya ditantang oleh seorang teman bernama Robert Surhoff untuk mendatangi seorang wanita cantik di Wonokromo. Wanita cantik ini bernama Annelies. Surhoff akhirnya menjadi musuh Mingke karena mencintai wanita yang sama, yaitu Annelies ini. Annelies tinggal di sebuah rumah besar bersama Nyai Ontosoroh dan kakaknya Robert Melema. Nyai Ontosoroh adalah seorang pribumi yang dijual ayahnya kepada seorang pembesar Belanda untuk menjadi nyai saat usianya 13 tahun. Pada masa kolonial Belanda, berarti gundik, simpanan orang Eropa. Tidak dinikahi secara resmi, tetapi tinggal serumah dan bahkan melahirkan anak berdarah campuran. Meski begitu, Nyai Ontosoroh sudah banyak belajar. Bersama Annelies, kedua perempuan itu membangun sebuah perusahaan yang sangat besar. Bisa dikatakan, meski hanya seorang nyai, Ontosoroh membuat dirinya dihormati karena kekayaannya yang melimpah, hasil jerih payahnya sendiri. Menjadikan wanita yang mandiri. Sementara Robert Melema, saudaranya Annelies, lebih mengikuti ayahnya dan membenci Nyai Ontosoroh sebagai ibunya. Mingke yang datang ke kehidupan Nyai dan Annelies disambut baik oleh mereka berdua. Tetapi banyak yang membenci hal itu, termasuk orang tua Mingke, karena Ontosoroh adalah seorang nyai, begitupun Robert, dan tentunya Surhoff. Keduanya terang-terangan menyerang Mingke dan mengatakannya sebagai orang yang ingin mendapati kekayaannya nyai. Meski mendapati diri dalam tantangan yang panjang, Mingke tetap saja berusaha mendapatkan Annelies. Menurutnya hal itu sebanding karena Annelies adalah wanita yang cantik dan berkepribadian baik. Hal itu terbukti dari sikapnya yang bisa mengurusi perusahaan yang besar bersama ibunya yaitu Nyai Ontosoroh. Setelah perjuangan yang sangat berat, Mingke dan Annelies akhirnya menikah. Keduanya sangat bahagia, karir Mingke pun melejit dengan baik. Mingke berhasil lulus dari HBS dengan peringkat yang memuaskan. Padahal dia pernah dikeluarkan dari sekolah karena tuduhan-tuduhan yang menghantam dirinya. Semuanya Mingke hadapi, dan akhirnya dia pun berhasil. Setelah kegembiraan itu, Mingke mendapatkan bencana yang menghampirinya. Mingke jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan yang menjatuhkannya adalah hukum Belanda, hukum orang Eropa, sebuah negara yang ia sanjung-sanjung. Setelah kematian Tuan Melema yang misterius, anak sah Tuan Melema dari Belanda yang sedari awal telah menghancurkan rumah tangga Tuan Melema dengan Nyai Ontosoroh ini menuntut harta Tuan Melema yang dikelola Nyai Ontosoroh. Annelies sama-sama menjadi korban. Karena merupakan anak sah Tuan Melema, ia harus dipulangkan ke Eropa dan meninggalkan Mingke bersama Nyai Ontosoroh. Nyai Ontosoroh tidak dianggap karena tidak pernah menikah secara sah dengan Tuan Melema.
dan harus merelakan semua perusahaan yang telah ia rintis dengan Ennelis. Meski Mingke dan Nyai Ontosoroh telah berusaha keras untuk mempertahankan perusahaan Nyai Ontosoroh ini dan juga Ennelis yang harus dibawa ke Belanda, tetapi tetap saja hukum tidak pernah memihak kepada pribumi. Ennelis pun pergi. Mingke dan Nyai harus pasrah dengan menerima semuanya. Di akhir buku, Mingke berkata pada Nyai Ontosoroh, "Kita kalah, Mak," bisik Mingke, dan dengan bijak Nyai menjawab, "Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya." Begitulah kurang lebihnya isi buku dari Bumi Manusia ini. Selanjutnya bahasa di dalam buku yang digunakan secara penulisan menurut saya sudah ditulis dengan sangat apik, ceritanya runtut dan penuh makna. Setiap bab diceritakan dengan pembabakan yang sangat jelas, dan terkadang terjadi perubahan pencerita atau orang pertama, misalnya dari Mingke menuju Ennelis, kemudian Nyai Ontosoroh, tetapi semuanya mudah dipahami dan justru menambah pemahaman terhadap bagaimana pembangunan karakter-karakter dalam cerita Bumi Manusia. Kelebihan buku ini, menurut saya, buku ini memiliki aspek historis sehingga pembaca ini tahu bagaimana pengaturan hukum pada masa Belanda, diskriminasi pada zaman itu. Selanjutnya buku ini juga bagus untuk kalangan yang ingin mengetahui bagaimana kehidupan manusia Indonesia pada tahun yang bersangkutan. Buku ini sangat cocok dibaca untuk para remaja menurut saya, karena tokoh Mingke sendiri digambarkan adalah seorang remaja ya yang mengejar cintanya, yaitu si Ennelis Melema ini. Kekurangan dari buku ini mungkin ini ya, karena terdapat beberapa kata yang menggunakan kaidah ejaan lama sehingga pembaca tuh sedikit kesulitan dalam memaknai hal ini gitu. Jadi kayak lebih dituntut untuk mikir dalam mengolah ejaannya. Mungkin itu saja resensi dari buku Bumi Manusia ini, karya Pramudanantatur ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.